Salam, selamat berjumpa kembali dalam renungan hari ini. Saya akan membacakan di dua bagian. Pertama akan kita baca di dalam Mazmur 69 ayat yang ke-22. Bahkan mereka memberi aku makan racun, dan pada waktu aku haus, mereka memberi aku minum anggur asam. Bagian yang kedua dari Injil Yohanes pasal 19 ayat 28 dan 29. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci, "Aku haus." Di situ ada suatu bekas penuh anggur asam. Maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu mengunjukkannya ke mulut Yesus. Saya akan baca sekali lagi dalam versi terjemahan sederhana Indonesia untuk Injil Yohanes pasal 19 ayat 28 dan 29. Demikian. Ketika Yesus tahu bahwa Dia sudah selesai menjalankan semua tugasnya, maka sesuai dengan apa yang tertulis dalam firman Allah, Dia berkata, "Aku haus." Di situ ada wadah yang penuh berisi anggur asam. Waktu mereka mendengar ucapan Yesus itu, salah seorang yang ada di sana memasang sesuatu seperti spons pada ujung sebatang hisop, lalu mencelupkannya ke dalam anggur itu dan mengulurkannya ke mulut Yesus supaya dia bisa mengecap. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita akan membahas tentang perkataan Yesus yang kelima di salib, yaitu "Aku haus." Bukankah Yesus pernah berkata kepada seorang perempuan dari Samaria yang mengambil air siang-siang hari di sumur Yakub? Yesus berkata, "Akulah air hidup, dan air yang ada padaku tidak akan habis sampai selama-lamanya." Namun mengapa di momen ini Yesus berkata, "Aku haus"? Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, pertama, Yesus sebagai manusia sejati tentu mengalami rasa haus yang begitu dalam karena dia semalam-malaman berdoa, dan baru mau keluar dari Getsemani, dia langsung ditangkap, dibawa ke pengadilan demi pengadilan. Dia tidak diberikan kesempatan untuk makan dan minum. Dia langsung dicaci maki, langsung disiksa, langsung ditinju, langsung dicambuk. Dan itu terus berlanjut sampai siang hari di Golgota. Dan darah yang keluar dari tubuh Yesus begitu banyak, sehingga sebagai manusia tentu Yesus kekurangan cairan. Tentu dia merasa begitu lesu, begitu capek, begitu letih. Itu poin yang pertama. Alasan yang kedua, mengapa Yesus mengatakan "Aku haus"? Tadi kita sudah baca di dalam Mazmur pasal 69 ayat 22. Pernyataan atau kalimat "aku haus" adalah kalimat untuk menggenapi apa yang sudah dinubuatkan, apa yang sudah ditulis di dalam firman Allah, yang sudah difirmankan di dalam perjanjian lama. Yesus datang ke dunia untuk menggenapi segala sesuatu yang sudah difirmankan sebelumnya, segala sesuatu yang dinubuatkan oleh nabi-nabi di dalam perjanjian lama. Yesus menggenapi itu. Maka ketika dia ada di salib, di tengah-tengah penderitaan, di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah
piluh yang sangat dalam, kesengsaraan yang sangat-sangat mengerikan. Yesus berkata, aku haus. Lalu di situ ada seorang membawa, atau memberikan dia anggur asam, mencelupkan, membasahi mulutnya. Di sini kita ingat tentang satu kisah yang ditulis oleh Lukas di dalam Injil Lukas. Ketika Lazarus yang miskin mati, dia naik dan duduk bersama Bapak Abraham. Tidak lama kemudian orang kaya yang sombong tadi juga mati. Lalu Lazarus melihat orang kaya itu ada di neraka, dan orang kaya itu juga melihat Lazarus duduk bersama dengan Bapak Abraham. Dan dia sangat kesakitan, dia sangat haus. Lalu dia berkata, Bapak Abraham, suruhlah Lazarus untuk mencelupkan, membasahi tangannya ke dalam air, lalu basahi mulutku, aku sangat haus. Saudara, kenapa saya bandingkan dengan ini? Saya mau menjelaskan bahwa murka Allah yang semestinya ditanggungkan kepada kita, saudara dan saya yang seharusnya dibuang ke dalam api neraka, yang harus mengalami penderitaan yang sangat mengerikan, sama seperti kisah orang kaya yang dibuang ke dalam api neraka tadi. Disitulah tempat kita semestinya. Tetapi Yesus telah menggantikan kita. Sekali lagi, Yesus menggantikan kita. Dia ada di tengah-tengah, dia yang menanggung murka Allah yang menyala-nyala itu. Dia mengalami dahaga, kehausan yang sangat mendalam karena penderitaan itu. Dan dialah yang meminum anggur asam. Dia menggantikan kita. Sekali lagi, Yesus menggantikan saudara dan saya. Karena itu, marilah kita berterima kasih kepada Tuhan atas kebaikan Tuhan. Dia yang tidak bersalah, dia dijadikan sebagai orang yang bersalah. Dia siap dan dia rela menanggung dosa-dosa kita. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan untuk firman hari ini. Kiranya Engkau menolong kami untuk mengerti lebih dalam lagi. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.